Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi kecerdasan buatan untuk pertemuan yang kedua, yaitu Dijkstra algorithm. Baik, algorithm sesuai penemunya yang bernama Dijkstra juga adalah sebuah algoritma yang dipakai untuk memecahkan permasalahan jarak terpendek atau shortest path problem untuk sebuah graf berarah atau directed graph. Algoritma ini dipublikasikan pada tahun 1959 di jurnal numerisi matematik yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graph dan dianggap sebagai algoritma greedy. Selanjutnya, mengenai latar belakang dari algoritma ini adalah permasalahan rute terpendek dari sebuah titik ke akhir titik lain adalah sebuah masalah klasik optimasi yang banyak digunakan untuk menguji sebuah algoritma yang diusulkan. Permasalahan rute terpendek dianggap cukup baik untuk mewakili masalah optimisasi karena permasalahannya mudah dimengerti, hanya menjumlahkan seluruh edge yang dilalui, namun memiliki banyak pilihan solusi. Kemudian, pendapat ahli mengenai algoritma ini yaitu menurut Andrew Goldberg, peneliti Microsoft Research Silicon Valley, mengatakan ada banyak alasan mengapa peneliti harus mempelajari masalah pencarian jalan terpendek. Yaitu jalan terpendek adalah masalah optimasi yang relevan untuk berbagai macam aplikasi seperti jaringan routing, game, desain sirkuit, dan pemetaan. Kemudian deskripsi matematisnya untuk grafik dapat diwakili oleh G sama dengan V kali E, yang berarti sebuah grafik didefinisikan oleh satu set simpul atau vertex dan koleksi edge. Kemudian langkah-langkah untuk melakukan algoritma ini yaitu yang pertama, tentukan titik mana yang akan menjadi node awal. Lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lain dan ke titik selanjutnya tahap demi tahap. Kemudian yang kedua, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya, lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak terhingga terhadap node lain yang belum terisi. Kemudian yang ketiga, set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Kemudian yang keempat, dari node keberangkatan pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data jarak dengan data yang baru. Kemudian yang kelima, saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir yang paling minimal bobotnya. Kemudian yang keenam, set node belum dilewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya dan ulangi langkah yang kelima. Kemudian contoh soal dan penyelesaiannya untuk algoritma Dijkstra ini yaitu disediakan sebuah deskripsi mengenai graph, yaitu graph terdiri dari 9 simpul, yaitu simpul 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, di mana directed edge dari simpul 0 ke 1 memiliki bobot 4. Kemudian directed edge dari 0 ke 6 memiliki bobot 7. Kemudian directed edge dari 1 ke 6 memiliki bobot 11. Directed edge dari 1 ke 7 dengan bobot 20. Dari simpul 1 ke 2 dengan bobot 9. Simpul kedua ke 3 dengan bobot 6. Kemudian dari simpul 2 ke simpul 4 memiliki bobot 2. Dari simpul 3 ke 4 memiliki bobot 10. Simpul 3 ke 5 dengan bobot 5. Simpul ke 4 ke 5 dengan bobot 15. Simpul 4 ke 7
memiliki bobot 1, simpul 4 ke 8 dengan bobot 5, simpul 5 ke 8 dengan bobot 12, kemudian simpul ke 6 ke 7 memiliki bobot 1, dan yang terakhir dari simpul 7 ke 8 dengan bobot 3. Kemudian dari pendeskripsian tersebut dibuat sebuah grafiknya yang menggambarkan deskripsi graf sebelumnya. Untuk gambarnya bisa dilihat dari gambar di sebelahnya, yaitu setelah dibuat bisa dicek kembali dengan deskripsi yang sudah disebutkan di atas. 0 terhubung ke 1 dengan bobot 4, 1 ke 2 dengan bobot 9, dan seterusnya. Kemudian tulis program untuk penyelesaian algoritma Dijkstra tersebut dengan program yang bisa dilihat di gambar di bawahnya, yaitu yang pertama mengimpor library dan mendefinisikan kelas grep. Kode dimulai dengan mengimpor priority queue dari modul queue, kemudian sebuah kelas grep didefinisikan. Constructor init menginisiasi atribut dari objek graph seperti jumlah simpul, yaitu num of vertices, kemudian matrix H untuk merepresentasikan graph, dan daftar visited untuk melacak simpul yang telah dikunjungi selama proses Dijkstra. Kemudian each mendefinisikan edge, itu metode ini digunakan untuk menambahkan edge atau sisi ke dalam graph. Ini mengatur bobot jarak antara dua simpul yang terhubung. Kemudian selanjutnya yaitu membuat fungsi Dijkstra. Ini adalah implementasi algoritma Dijkstra. Fungsi ini menerima objek graph dan simpul awal sebagai argumen dan menghitung lintasan terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Langkah-langkahnya yaitu menginisiasi D sebagai nilai tak terhingga untuk setiap simpul kecuali simpul awal yang diatur ke 0. Kemudian buat priority queue atau PQ dan memasukkan simpul awal ke dalam PQ ini, kemudian diberi nilai jarak 0. Kemudian melakukan loop sampai nilai PQ kosong. Ambil simpul dengan jarak terpendek dari PQ. Tandai semua simpul tersebut sebagai telah dikunjungi. Kemudian iterasi melalui tetangga-tetangga simpul saat ini. Jika ada edge yang menghubungkan simpul saat ini dengan tetangganya, lakukan perhitungan jarak baru. Kemudian jika jarak baru lebih pendek dari jarak sebelumnya, maka diperintahkan untuk update nilai di D dan memasukkan tetangga ke dalam PQ. Kemudian kembalikan nilai D yang berisi jarak terpendek dari simpul awal ke semua simpul lainnya. Kemudian dilakukan pemanggilan fungsi Dijkstra dan output dari G sama dengan grep 9 dan D Dijkstra. Kemudian membuat objek grep atau G, menambahkan H dengan bobot jarak, kemudian memanggil fungsi Dijkstra untuk mencari jarak terpendek dari simpul awal atau simpul 0 ke semua simpul lainnya. Hasilnya D kemudian dicetak dalam bentuk jarak dari simpul awal ke simpul lain dalam graph. Lalu berikutnya bisa dilihat gambar dari output yang dihasilkan. Gambar pertama itu output yang menunjukkan jarak vertex 0 ke vertex-vertex yang lain. Untuk graph yang permasalahan ini itu dianggap arahnya bolak-balik, sehingga bisa digambar untuk edge-nya ini tidak perlu menggunakan arah karena bolak-balik. Jadi bisa dilihat, bisa dicocokkan dengan hasil output dengan pemahaman kita terhadap algoritma Dijkstra. Yang pertama, distance from vertex 0 to vertex 0 is 0, yaitu benar, berarti jarak vertex 0 ke vertex 0 itu sendiri itu adalah 0.
kemudian jarak vertex 0 ke vertex 1 itu adalah 4, kemudian jarak vertex 0 ke vertex 2 adalah 11. Itu diambil dari 0 ke 2. Dari 0 ada 2 cabang, yaitu ke 4 dan ke 7. Jika dari 4 langsung ke atas, 4 ditambah 9 itu 13. Kemudian apabila dari bawah itu dari 7, 0 ke 6 itu 7, terus 6 ke 1 itu 1, berarti 7 tambah 1, kemudian dari vertex 7 ke vertex 4 itu 1 lagi, kemudian dari vertex 4 ke vertex 2 itu 2, berarti 7 tambah 1 tambah 1 dan tambah 2, 7, 8, 9, 10, 11. Nah kemudian dibandingkan dengan yang sebelumnya yang berjarak 13 lebih panjang dari yang sekarang ini, lebih pendek dari, jadi diupdate datanya yang sebelumnya 13 menjadi 11. Jadi jarak yang terpendek untuk vertex 0 ke vertex 2 itu adalah 11. Kemudian jarak vertex 0 ke vertex 3 itu disebutkan nilai di outputnya itu 17. Kita buktikan dari 0 ke 3. Dari 0 ada 2 jalur. Coba kita ke jalur yang atas dulu. Dari atas berarti 4 tambah 9 tambah 6, 15 tambah 4 itu 19. Kemudian kalau dari bawah tuh, untuk yang jalur ke bawah dari 0 ke vertex 6 itu 7. Kemudian dari vertex 6 ada 2 kemungkinan lewat jalur atas dan bawah. Jika atas maka lebih panjang lagi karena ditambah 11. Kita coba yang bawah aja. Berarti 7 tambah 1 8. Kemudian cari yang paling pendek dari vertex 7 ke vertex 4 yaitu 1. Berarti 7 tambah 1 tambah 1 9. Kemudian ada 2 jarak lagi nih. Ada 2 kemungkinan path, yaitu dari vertex 4 ke vertex 2 atau dari vertex 4 ke vertex 3. Itu 7 tambah 1 tambah 1 tambah 2 kemudian tambah 6. Karena kalau ke vertex 3 itu jaraknya 10. Kita ambil yang jaraknya yang kecil saja, bobotnya lebih kecil yaitu 2. Jadi 7 tambah 1 8 tambah 1 9 tambah 2 11, 11 tambah 6 17. Jadi sudah sesuai dengan outputnya. Jarak 0 ke vertex 3 itu 17 dibandingkan dengan jarak yang sebelumnya lewat jalur atas itu 19. Diupdate dengan jarak yang lebih pendek yang sudah ditemukan yaitu 17. Kemudian selanjutnya jarak terdekat dari vertex 0 ke vertex 4 di output disebutkan 9. Coba buktikan dari vertex 1 ke vertex 4. Dari vertex 0 ke vertex 4. Dari vertex 0 ada 2 jalur, bisa ke atas bisa ke bawah. Coba terlebih dahulu ke jalur yang atas. Nanti dari vertex 0, vertex 1, vertex 2, kemudian vertex 4. 4 ditambah 9 dan ditambah 2. 15. Kemudian coba ke jalur yang bawah. Dari vertex 0 ke vertex 6, vertex 7 dan ke vertex 4. Yaitu bobotnya 7 ditambah 1 ditambah 1, 7, 9. Kemudian dibandingkan dengan sebelumnya yang bobotnya menjadi 15 ternyata lebih besar, maka di update dengan jarak yang terbaru yaitu yang lebih pendek sebesar 9. Kemudian jarak vertex 0 ke vertex 5. Di output jarak vertex 0 ke vertex 5 sebesar 22. Dari vertex 0 seperti biasa ada 2 kemungkinan jalur. Coba terlebih dahulu melalui jalur yang atas. Untuk dari vertex 0 ke vertex 1, ke vertex 2, ke vertex 3 dan ke vertex 5. 4 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 5. 11, 20, 24. Nanti total bobotnya 24 jika lewat jalur yang atas. Kemudian coba pakai jalur yang bawah. Dari 0 ke bawah ke vertex 6. Kemudian dari vertex 6 kita coba pakai jalur yang lebih kecil bobotnya yaitu ke vertex 7, kemudian ke vertex 4,
kemudian ke vertex yang lebih kecil bobotnya lagi, yaitu ke vertex 2, kemudian ke vertex 3, ke vertex 5. Berarti 7 tambah 1 8, 8 tambah 1 9, 9 tambah 2 11, 11 tambah 6 17, 17 tambah 5 22. Nah, diupdate jaraknya dari yang sebelumnya yang lebih besar menjadi 22. Kemudian selanjutnya jarak vertex 0 ke vertex 6. Dari vertex 0 ke vertex 6 bisa langsung, yaitu dengan bobot sebesar 7. Kemudian vertex 0 ke vertex 7. 0 ke vertex 7 bisa dilihat untuk jalur yang lebih pendek itu lewat jalur yang bawah, yaitu dari vertex 0 ke vertex 6 ke vertex 7. Berarti 7 ditambah 1 itu 8. Kemudian vertex 0 ke vertex 8. Vertex 0 ke vertex 8 bisa dilihat juga untuk jalur yang dengan bobotnya paling kecil itu lewat jalur yang bawah, yaitu vertex 0 ke vertex 6, ke vertex 7 dan ke vertex 8. Yaitu bobot 7 ditambah 1 8, 8 tambah 3 itu 11. Sesuai dengan output. Kemudian selanjutnya untuk tugasnya yaitu mencari jarak minimum antara vertex 1 ke vertex 4. Dari vertex 1 ke vertex 4. Bisa dilihat dari vertex 1 ke vertex 4 bisa jalur atas dan bisa jalur bawah. Kita coba lihat dari jalur atas, yaitu dari vertex 1 ke vertex 2 kemudian ke vertex 4. Bobotnya 9 ditambah 2. Itu 11. Sesuai dengan yang di output, distance from vertex 1 to vertex 4 itu 11. Kemudian selanjutnya tugas yang kedua yaitu mencari jarak minimum antara vertex 3 ke vertex 6. Vertex 3 ke vertex 6. Ada banyak jalur. Kita coba dari vertex 3 itu yang lebih kecil. Mungkin coba ke jalur atas terlebih dahulu. Dari vertex 3 ke vertex 2, ke vertex 4, ke vertex 7, ke vertex 6. 6 tambah 2 8, 8 tambah 1 9, 9 tambah 1 10. Vertex 3 ke vertex 6 10. Dan ternyata sesuai dengan outputnya. Kemudian yang terakhir tugasnya itu tugas minimum jarak minimum dari vertex 5 ke vertex 7. Vertex 5 ke vertex 7. Vertex 5 ke vertex 7 mungkin jalur yang terpendek pakai jalur yang atas dengan bobot 5. Dari vertex 5 ke vertex 3, ke vertex 2, ke vertex 4 dan ke vertex 7. Jadi 5 ditambah 6 11 tambah 2 13, 13 tambah 1 14. Vertex 5 ke vertex 7, dan ternyata benar sesuai dengan output program. Distance from vertex 5 to vertex 7 itu sebesar 14. Baik, mungkin demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.